Berkaryalah demi tugas dan kewajiban, bukan surga, apalagi kenikmatan dunia, katanya Krishna. Janganlah kau merisaukan hasil akhir. Tak perlu memikirkan kemenangan maupun kegagalan. Dengan jiwa seimbang dan tak terikat pada pengalaman suka maupun duka. Berkaryalah, penuh semangat. Berkarya saja. Lakukan tugasmu. Lakukan yang memang harus kamu lakukan. Tidak usah ngerancang-ngerancang besok hasilnya apa, pahalanya berapa, akhirnya dapat reward apa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini, melanjutkan sesi kita bulan ini tentang manusia-manusia langit. Saya tidak tahu istilah manusia langit itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Yang jelas orang-orang besar yang berpengaruh dalam tradisi spiritualitas manusia. Malam ini kita ketemu Krishna. Krishna ini beberapa kalangan aliran dalam Islam menyebutnya Nabi. Yang jelas-jelas menyebut Nabi, misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad secara eksplisit menyebut bahwa Krishna itu adalah salah seorang dari nabi-nabinya Allah, yang dulu saya bilang jumlahnya sekitar 124.000. Dan sangat mungkin tokoh-tokoh langit yang kita omongkan ini beberapa di antaranya adalah nabi-nabi. Dan Krishna kalau ikut satu kelompok lagi yang tidak diakui oleh Islam sebagai bagian dari Islam dan mendirikan agama sendiri, Bahai. Bagi kelompok Bahai, Krishna ini juga nabi. Bahkan Krishna ini termasuk keturunannya masih punya garis genealogis yang nyambung sama Nabi Ibrahim. Bagi yang tertarik kajian Bahai, nanti di salah satu kitabnya ada yang secara serius melacak genealogi nabi-nabi, diawali dari Ibrahim. Tokoh-tokoh besar termasuk Zarathustra, Buddha itu nanti bisa dilacak sampai Ibrahim. Jadi Ibrahim itu punya istri, kita kenalnya 2, tapi kalau dalam Bahai sebenarnya masih ada 1 istri lagi. Kita kan kenalnya Hajar sama Sarah. Kalau bagi kelompok Bahai ada 1 lagi, yaitu Keturah. Saya tidak tahu Keturah ini aslinya mana, tapi dari namanya kok rodo mambu Jawa ya. Nek bahasa Arab kok tidak pernah ketemu Keturah, tapi namanya memang Keturah.
Dari yang paling banyak nabinya dari jalurnya Sarah. Dari jalurnya Sarah ini nanti ada Yakub, ada Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, sampai Isa. Dari jalurnya Ismail nanti ada Muhammad. Dari jalurnya Keturah nanti ada Zoroaster, ada Krishna, ada Buddha. Pertanggungjawabannya kayak gimana ya kamu teliti sendiri kalau tertarik. Kemarin kelihatannya ada buku baru tentang agama Bahai. Oke. Krishna biasanya riwayat hidupnya dipilah dua, masa muda dan masa tua. Masa muda itu kalau bagi orang Hindu disebut Madhurya, sweetness. Era dia masih ABG, masih muda dan menarik banyak orang. Saya tidak tahu Madhurya ini ada hubungannya apa sama Madura. Jangan-jangan dari akar kata yang sama. Jadi Madhurya ini Krishna muda yang jadi idola perempuan-perempuan, orang-orang di tempat dia tumbuh. Di satu desa namanya Vrindavan. Karena ayahnya ini di penjara, sama ayahnya dia diselamatkan ke temannya namanya Nanda, dan yang punya istri namanya Yasoda. Dan nanti Krishna diasuh oleh Yasoda. Mulai kecil sampai remaja dia orang yang sangat menarik. Dia punya kualitas kemanusiaan yang bikin orang suka untuk dekat-dekat dia. Itu keistimewaannya. Dan setelah dia sukses mengalahkan pamannya, dia punya kerajaan sendiri namanya Dwaraka. Disitulah dimulai episode dia dewasa ketika membantu Pandawa menaklukkan Kurawa. Era itu dia punya predikat namanya Aishwarya. Bukan Aishwarya Rai loh ya. Kamu ngertimu Aishwarya Rai. Aishwarya itu artinya keagungan. Jadi ini kualitas ketuhanannya muncul. Dan nanti orang-orang akan kenal Krishna sebagian besar melalui kitab, melalui naskah yang ditulis oleh Resi Vyasa. Kalau di wayang Jawa namanya Begawan Abhyasa. Begawan Abhyasa ini tidak kalah nabinya dibandingkan Krishna. Umurnya sangat panjang. Dia lahir jauh sebelum ada Pandawa Kurawa. Dia dapat dikatakan nenek moyangnya Pandawa Kurawa. Dan meninggal setelah cerita Mahabharata selesai, di era anaknya Arjuna yang namanya Parikesit. Jadi Abhyasa ini anaknya Begawan namanya Polosoro, Begawan Palasara. Begawan Palasara yang berhubungan dengan perempuan namanya Durgandini. Durgandini ini nanti namanya berubah jadi Setyawati. Jadi Durgandini ini punya penyakit kulit yang luar biasa parah, sehingga orang deket-deket nggak mau karena baunya nggak enak. Sehingga digelari Roro Amis, karena baunya amis kalau di wayang Jawa. Nah, terus diadakan sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan Durgandini, dia boleh menikahinya. Yang bisa menyembuhkan Begawan Polosoro tadi. Begawan Polosoro ini setelah menyembuhkan, kemudian kawin sebentar. Begawan kan nggak boleh kawin. Ngincipi sebentar, terus sampai lahirlah Begawan Abhyasa, Resi Vyasa. Dan Durgandini setelah sembuh nanti dinikahi oleh Santanu. Dari perkawinannya dengan Santanu inilah nanti lahirlah Pandawa dan Kurawa setelah sekitar 2 generasi. Santanu ini sebelum nikah sama Setyawati, nikahnya sama Dewi Sungai namanya Gangga. Ketika dia nikah sama Gangga, punya anak namanya Bhisma. Oke, ini ceritanya wayang semua. Jadi silahkan kamu cek sendiri di kitab Mahabharata. Oke, kita lihat key pointnya Bhagavad Gita. Ini saya ambil
kita siapkan mental dulu, ada beberapa key point. Yang pertama, Bhagavad Gita, ajarannya Krishna adalah dokumen meditatif. Jadi dokumen meditatif itu, ya ini bahasa agak unik, tapi sebenarnya tidak bisa kalau cuma kamu pahami dari bunyi ayatnya. Hanya kamu paham narasinya tidak menjamin kamu paham apa yang dimaksud. Dia butuh perenungan, butuh refleksi, butuh kontemplasi. Ya termasuk hampir semua kitab suci, cara menyikapinya dia tidak bisa kalau semata-mata dari harafiahnya, karena dia dokumen meditatif. Maka kalau kamu ngaji, sebaiknya juga renungkan Quran dan terjemahannya. Ya tidak apa-apa kalau tidak ngerti bahasa Arab, tapi jangan berhenti di terjemahan. Kamu harus mengejar maksud dan relevansinya, dokumen relevansinya ayat dengan hidupmu. Oleh karena itu butuh perenungan, butuh meditasi. Karena disitulah gunanya kitab suci. Kalau kita hari ini kan enggak, kebanyakan yang ngaji itu kan formalitas, malah cepet-cepetan. Banyak yang target, pokoknya sehari saya harus 5 juz, sehari saya harus 1 juz. Ya enggak apa-apa sih, bagus-bagus saja daripada enggak ngaji belas. Ada yang enggak ngaji belas, banyak. Ya, cuma ya naik kelas lah dikit. Kalau kemarin ngaji hanya bunyinya, besok sama artinya. Kalau besok sudah ngerti artinya, naik kelas lah dikit sama maknanya. Kalau sudah naik kelas ke maknanya, coba renungkan lagi, kira-kira relevansinya apa dengan hidupmu. Kamu bisa melakukan apa dengan ayat itu. Nah, itu namanya naik kelas. Kalau zaman dulu sampai hari ini kamu masih sibuk dengan harafiahnya, ya berarti kamu tidak naik kelas. Tidak naik kelas itu bukan berarti salah, tapi ya tidak berkembang. Jadi naik kelas lah dalam urusan ngaji, dalam urusan ibadah. Jangan sampai turun kelas loh ya malahan. Kan banyak yang turun kelas. Kemarin saya hanya ngaji aja Pak, sekarang malah ndak belas. Oh, ya bodoh wae itu jenenge turun kelas. Yang lain nggak naik kelas, kamu malah turun kelas. Oke, jadi Bhagavad Gita itu dokumen meditatif. Terus dialognya memang dialog tentang pertempuran. Cuma konotasi maknanya bisa ditarik untuk kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan kita ini kan juga pertempuran. Jihad kecil yang namanya perang fisik dianalogikan sebagai metafor terhadap jihad besar, perang jiwa, peperangan melawan hawa nafsu, melawan hasrat, ambisi, keserakahan, dan lain-lain. Jadi nasihat-nasihatnya Arjuna itu nasihat pada nasihatnya Krishna itu nasihat pada yang mau perang. Tapi sebenarnya itu nasihat untuk bekal hidup pertempuran kita sehari-hari. Itu yang kedua. Sama lah, kan ada hadisnya Nabi yang bilang setelah perang Badar, Nabi bilang kita kembali dari perang besar, perang kecil menuju perang besar. Itu kan metafornya di situ. Memahami Bhagavad Gita nanti juga begitu. Cari relevansinya untuk pertempuranmu sendiri. Setiap orang sebenarnya punya pertempurannya masing-masing. Yang ketiga, metafor Arjuna itu bisa kamu tafsirkan sebagai manusia yang duniawi, manusia yang materi, yang ragu-ragu, yang putus asa, yang punya potensi, punya keberanian, punya potensi untuk tercerahkan. Hidup kita kan semacam ini. Kita punya keraguan, kita punya ketakutan, kita punya keputusasaan, tapi kita juga punya optimisme, punya keberanian, punya pencerahan. Semuanya masih dalam potensi. Mana potensi ini yang keluar tergantung Krishna. Tergantung dimensi spiritualitas, dimensi rohaniahmu, pikiranmu, mentalmu.
Kamu punya potensi untuk sukses, punya potensi untuk kalah, punya potensi untuk putus asa, punya potensi untuk ragu-ragu, untuk tercerahkan. Tapi kamu akan jadi apa? Tergantung siapa pemandumu, siapa Krishnamu. Ya, kamu cari sendiri Krishnamu sopo. Yang kamu jadikan kiblat dalam hidupmu siapa? Makanya saya sering bilang hati-hati milih idola. Oke. Idola saya Nabi Muhammad, Pak. Bagus. Cuma benar nggak? Jangan-jangan hanya di mulut. Yang biasanya jadi idolamu kan ya Nabi Muhammad kalau pas di masjid. Begitu di kampus, begitu internetan, begitu nanti beda-beda. Begitu dengerin lagu dangdut, begitu macam-macam lagi kiblatnya. Jadi coba cek deh, siapa idolamu, dialah nanti pemandumu, kiblatmu. Itu metafor yang ketiga dari Bhagavad Gita. Yang keempat, mode apa sih yang ditawarkan oleh Krishna? Dia menawarkan namanya mystical activism. Mistik tasawuf, tapi yang aktif, bukan tasawuf yang keluar dari dunia uzlah, menarik diri dari kehidupan ramai. Tidak. Jadi sufi, tapi sufi yang hidup di tengah masyarakat. Kalau bahasa Jawa ada istilah topong rame. Topong rame itu di tengah keramaian kayak gini, tapi jiwamu adalah jiwa yang meditatif, jiwa yang spiritual. Itu tidak gampang. Lebih enak kamu uzlah, jauh dari masyarakat, terus wiritan, terus tafakur, muhasabah. Gampang kalau kayak gitu, siapapun bisa. Tapi di tengah keramaian kayak gini, jiwamu jiwa yang spiritual, jiwa yang meditatif, tidak terpengaruh. Itu tidak gampang. Dan Krishna mengajarkan itu. Sambil jadi mahasiswa yang ngejar IP, yang pengen skripsinya cepat jadi, tapi jiwamu jiwa sufi. Itu susah. Oke, nanti kita lihat kayak apa mystical activism itu. Kemudian Bhagavad Gita nanti menunjukkan bahwa filsafat, tasawuf, dan ilmu termasuk praksis sosial itu tidak bisa dipisah-pisah. Manusia butuh mikir, manusia butuh laku, manusia butuh hubungan dengan yang lain, dan tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa kamu jadi sufi saja dan nggak jadi makhluk sosial. Nggak bisa kamu jadi filosof saja dan nggak main perasaan, nggak main hati. Semuanya saling nyambung. Orang yang hanya akalnya saja yang main, biasanya terus jadi angkuh, arogan, merasa diri paling pintar, paling benar. Orang yang hanya mempertimbangkan dunia sosial, perasaan, kebersamaan saja, cenderung jadi konyol, altruis, mengorbankan kepentingan sendiri untuk kepentingan orang banyak. Orang hanya filsafat saja tanpa laku juga tidak ada gunanya, berhentinya di teori, dan seterusnya. Semuanya saling butuh, jadi satu. Terus terakhir, mystical activism itu tujuannya apa? Ya lagi-lagi puncak dari semua teori keagamaan, mulai Zarathustra, Isa, termasuk Islam, itu sebenarnya hanya satu: kembali pada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi fokusnya ke situ nanti. Dari Allah kembali ke Allah, dari Tuhan kembali ke Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, semua sufi mengajarkan itu. Semua ulama mengajarkan itu. Biar kita bisa safe, kembali lagi pada Allah. Kalau di Bhagavad Gita ya menyatu dengan Brahman. Itulah yang diajarkan oleh Krishna secara umum dalam Bhagavad Gita. Terus ini ya istilahku sendiri, relativitas nilai. Jadi di Bhagavad Gita ada asumsi bahwa
Yang itu nanti mendasari sistem kasta. Setiap orang itu punya bakat, punya kemampuan, punya kapasitas, punya potensi yang beda-beda. Apapun itu. Dunia akalmu aja kan ada IQ yang setiap orang beda-beda. Dunia emosimu bahkan ada EQ, emotional quotient. Mentalmu ternyata juga levelnya beda-beda. Bahkan sekarang SQ, spiritual quotient. Kemarin ada yang SQ itu bukan spiritual Pak, tapi sexual quotient. Jadi cerdas sekali kalau urusan itu. Langsung nyambung. SQ-mu tinggi berarti. Ada orang ngomong apa, dia bayangannya mesti ke situ. Nah itu berarti SQ-mu tinggi. Itu kan level. Setiap orang makomnya beda-beda. Kamu ngaji kayak gini aja kan cara nangkepnya beda-beda. Itu sesuai kapasitasnya masing-masing. Dan nggak usah diingkari. Hari ini kan banyak orang yang mencoba untuk egaliter, dianggapnya semua orang sama. Ya bagus sih memang egaliter. Cuma maksudnya sadarilah juga bahwa orang itu makomnya beda-beda. Sama aja Pak levelnya. Semua berhak belajar filsafat, ayo belajar semua. Nanti kamu pulang, bapakmu Pak Demo ajari filsafat juga. Misalnya kan nggak bisa. Mereka belum nyampe. Kapasitasnya belum bisa dia menerima filsafat. Kalau bapakmu mau ajak, Pak tak kasih tahu ya Pak, menurut Aristoteles itu nggak nyambung. Paling bapakmu apa Aristoteles itu? Sokrates itu siapa? Nggak ngerti, bukan levelnya, bukan makomnya. Dia punya kapasitas sendiri. Dan ini jadi asumsinya. Asumsi kedua, maka setiap orang harus mewujudkan kapasitas, potensi, dan kemampuannya sesuai miliknya sendiri-sendiri. Itulah nanti yang disebut dharma. Dharmanya seorang santri ya nyantri ngaji, dharmanya seorang mahasiswa ya kuliah, dharmanya seorang dosen ya ngajar. Sadari itu. Dharmanya seorang mahasiswa bukan macul. Maka kalau kamu macul itu bagus, tapi bukan dharmamu. Karena kamu mahasiswa, dharmamu adalah belajar, kuliah. Kuliah utama, jangan kebalik. Kebanyakan maculnya kuliahnya lupa. Dharmanya mahasiswa itu kuliah, bukan pacaran. Maka pacaran nggak boleh mengalahkan kuliah. Kalau labelmu adalah mahasiswa, kecuali kamu ganti label. Ya boleh labelnya apa yang dharmanya pacaran. Jadi ya saya nggak tahu apa adanya. Kalau labelnya ABG misalnya, dharmanya ABG adalah pacaran, cabe-cabean misalnya. Oke. Ya kamu rumuskan sendiri. Jadi itu dharma. Dan dalam urusan dharma ini kadang-kadang baik bagi seseorang, tapi bagi orang lain kebalikannya, dia jelek. Tentara misalnya, tentara itu dharmanya waktu perang dia harus bunuh orang. Tapi bagi kamu yang bukan tentara, bunuh orang itu jelek. Jadi bunuh orang, yang satu adalah kemuliaan, yang satu justru kejahatan, kriminalitas. Itu dharma. Oke. Jadi menolong itu bagus, tapi kadang menolong itu bisa jelek kalau yang kamu tolong tidak tepat ruang dan waktu dan kapasitasnya. Misalnya kamu nolong orang nggak punya uang dengan cara semua uangnya kamu kasih, itu kan nggak sesuai kapasitas. Koruptor kamu sembunyikan, itu juga nolong yang jelek. Jadi pahami seperti apa kapasitasmu, kemudian kenali dharmamu apa dan jalankan itu. Itu aja sebenarnya tugasnya manusia. Nggak banyak-banyak. Ya meskipun rinciannya nanti banyak, tapi intinya cuma itu. Makanya nilai itu sebenarnya relatif.
Dari situlah nanti secara sosial di India muncul sistem kasta. Ada yang ksatria, ada yang brahmana, ada yang sudra. Yang brahmana ya sudah ngurusi agama, nggak usah ngurusi ksatria. Kalau brahmana terjun perang, yang ngurusi rohaniahnya masyarakat siapa? Kalau brahmananya jadi DPR, yang ngurusi kuilnya siapa? Kalau kiainya juga ikut kampanye, yang ceramah di masjid siapa? Dharmanya sendiri-sendiri. Oke, yang demo cukup mahasiswanya, dosennya tidak usah. Misalnya, dharmanya beda-beda. Kalau dosennya juga ikut turun ke jalan, nah yang di kampus siapa terusan? Dosennya juga di jalan demo, mahasiswanya juga di jalan demo. Nah, yang di kampus tinggal tukang parkir sama TU. Jadi kenali dharmamu masing-masing. Posisimu di mana, yang harus kamu lakukan apa. Terus kita lihat sekarang kalimat-kalimatnya, teori-teori khusus yang tak comoti satu-satu, sekiranya menurut saya penting. Terus apa yang harus dilakukan? Berkaryalah demi tugas dan kewajiban, bukan surga, apalagi kenikmatan dunia, katanya Krishna. Janganlah kau merisaukan hasil akhir. Tak perlu memikirkan kemenangan maupun kegagalan. Dengan jiwa seimbang dan tak terikat pada pengalaman suka maupun duka. Berkaryalah, penuh semangat. Berkarya saja. Lakukan tugasmu. Lakukan yang memang harus kamu lakukan. Tidak usah ngerancang-ngerancang besok hasilnya apa, pahalanya berapa, akhirnya dapat reward apa. Kalau yang kamu pikir itu, biasanya hasilnya tidak maksimal. Nggak usah mengharap-harap surga, nggak usah mengharap-harap kenikmatan dunia. Kalau memang harus kamu lakukan, ya lakukan saja. Nggak usah terlalu banyak target. Saya Pak, targetnya kawin umur 27, nggak usah. Pokoknya saya besok ingin kawin Pak, ya. Makanya saya sekarang pacaran. Targetnya nggak tahu lah, pokoknya pacaran aja. Berkarya. Kerjakan skripsimu sebaik mungkin. Nggak usah kamu target. Tak target 1 semester ini Pak, itu biasanya terus kamu kecewa. Ternyata tak semester kurang. Karena kamu fokus pada targetmu. Kerjakan aja sebaik-baiknya, segala-gala. Oke, lanjutannya, kenapa harus begitu? Karena dengan tambah kamu menarget macam-macam, kamu akan bebas dari segala macam keinginan dan pengaruh pikiran. Kalau kamu bersih, kamu bebas, kamu akan bisa mendengarkan dengan jelas apa sih sebenarnya suara hatimu. Kalau suara hatimu sudah terdengar jelas, itulah namanya pencerahan. Selama ini karena pengaruh-pengaruh dari luar, terus targetmu jadi macam-macam. Ketika targetmu macam-macam, suara hatimu jadi nggak jernih. Buang semua pengaruh dari luar, maka akan tampil siapa dirimu, apa kapasitasmu tadi. Kalau kamu sudah ngerti siapa dirimu, kamu tidak akan mudah terpengaruh lagi. Kamu tidak akan tergoyahkan lagi oleh pengalaman duka. Tidak juga berambisi untuk mengejar pengalaman suka. Rasa cemas dan amarah akan terlampaui seketika. Jadi rumusnya, lakukan segala sesuatu sesuai tugasmu berdasarkan kapasitasmu. Jangan terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu. Dengan melakukan ini, maka kamu akan jadi jernih. Akan kelihatan kamu bisa membaca hati nuranimu. Kamu akan bisa membaca, oh kapasitasku ternyata sekian.
Dan kamu tidak akan lagi cemas, tidak akan lagi marah, tidak akan lagi kemerungsung. Hidup dijalani apa adanya. Oke, itu kebebasan. Terus kalau sudah kayak gitu, gimana sih modus hidup yang baik? Katanya Krishna, modus hidup yang baik adalah saling mempersembahkan. Jadi baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta. Yang mempersembahkan itu satu akar kata dengan menyembah. Saya tidak tahu di Indonesia konotasinya menyembah itu semacam menjadikan Tuhan. Tidak. Menyembah, mempersembahkan itu tidak selalu menjadikan Tuhan. Saya persembahkan buku ini untuk bapak, untuk ibu. Itu sebenarnya bahasa lainnya menyembah. Tapi kan tidak menjadikan Tuhan, tapi ngasih sesuatu kepada Tuhan kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu kan mempersembahkan. Ya Allah, ku persembahkan sholat ini hanya untukmu. Meskipun mungkin Allah jawabnya, sholat kayak gitu aja dipersembahkan padaku. Oh ya pantes kan gitu. Jadi ya, jadi saling mempersembahkan. Bahkan pada alam, katanya Krishna, bila engkau menjaga kelestarian lingkungan, lingkungan pun akan menjaga kelestarianmu. Persembahkan yang baik untuk lingkungan, lingkungan akan mempersembahkan yang baik untuk dirimu. Persembahkan yang baik untuk sesamamu, sesamamu akan ngasih yang baik juga padamu. Persembahkan yang baik, yang ikhlas untuk Tuhan, Tuhan akan mempersembahkan yang baik dan ikhlas untukmu. Jadi kalau tadi Pak, apa yo bisa Pak saya berkarya, bekerja tanpa mikir hasil, tanpa mikir dampaknya apa, tanpa mikir tujuannya apa, bisa. Bikinlah tujuan mempersembahkan. Ya Allah, aku bikin skripsi ini karena Engkau. Persembahkan skripsimu pada Allah. Nah, jadi persembahan awal itu setelah moto persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa. Persembahkan. Nah, pada alam semesta juga begitu. Persembahkan, kamu ngasih air, kamu ngasih pupuk, itu kan mempersembahkan namanya. Kamu bantu orang lain, itu kan mempersembahkan. Kalau dalam Islam semua aktivitasmu harus bernilai ibadah. Maksudnya apa? Persembahkan untuk Allah. Ngaji kayak gini, kamu ngaji sekarang itu jangan ditarget versimu. Versi target aja yang puncak. Ku persembahkan ngajiku malam ini untuk Allah. Bukan karena aku ingin pinter filsafat, mau ngaji bolak-balik ya enggak pinter-pinter. Bukan karena apa-apa, enggak. Karena aku ngerti kalau aku melakukan ini Allah senang. Aku persembahkan ngaji ini pada Allah. Dan itu baliknya juga akan enak. Alam itu kalau kamu persembahkan yang bagus, dia ngasih kamu juga yang bagus-bagus. Sesamamu juga begitu kan. Tetanggamu, temanmu itu kalau persembahanmu berkualitas terus, dia baliknya juga berkualitas. Sama Allah juga begitu, sama Tuhan juga begitu. Jadi semangatnya bukan semangat hasil, IP berapa, nilai berapa, kaya semacam apa. Tapi semangatnya adalah semangat persembahan, menyembah, saling mempersembahkan. Dan semangat ini yang mulai sekarang kan jarang hilang. Orang selalu pamrih, selalu ingin dibales, selalu ingin dapat lebih, selalu ingin ngambil keuntungan. Kalau katanya Krishna, tidak, lakukan segala sesuatu dengan semangat mempersembahkan. Ketika itu mempersembahkan, berarti kamu tidak egois, tidak untuk dirimu sendiri, tapi ada yang lain yang kamu sasar. Kalau tadi keinginan, tujuan, cita-cita itu biasanya kan sifatnya cenderung ke ego, keinginan dirimu. Tapi mempersembahkan berarti keluar. Kalau di Al-Quran kan yang saya bilang sodakoh tadi kan, begitu kamu mempersembahkan ke yang lain, akan balik padamu 7.700 kali lipat. Nah, itu logiknya saling mempersembahkan. Jadi sodako itu tidak harus uang, tidak kayak ceramah terus mana bawa uang berapa, kasih semua, tidak kayak gitu.
Persembahan itu tidak harus wujudnya uang. Kalau kamu mempersembahkan senyum, kamu kan biasanya juga dapat balasan persembahan senyum. Meskipun ya ada aja orang yang ngebeli, dikasih senyum kamu dicueki. Nah ya tidak apa-apa. Karena kalau di Hindu kan hidup ini ada karmanya masing-masing. Persembahkan yang bagus-bagus terus, dan itu nanti pasti juga baliknya bagus.